Kapan Yesus Mbak kenal Nora Saulus? ini Padahal ya, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Sekarang iya, kasih sama saya ayatnya saya jawab, bahwa saya Yesus jawab, bertatap saya muka mau jawab dengan nggak? Paulus. Saya mau jawab nggak? Saya mau jawab nggak? Mbak Nora itu diam dulu. Saya Mbak mau Nora. jawab nggak? Iya. Jadi kenapa Yesus mengatakan inilah aku yang inilah kita mau jawab dipotong kejang-kejang. Ya karena selama hidup Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus, jadi Yesus jawab begitu. Paham? Bang Rafser, kalau begitu Paulus begitu mengajarkan dan dia berkuasa atas semua umat Kristen mayoritas di seluruh dunia, begitu penting pengajarannya Paulus dan orang Kristen meyakini ajaran Paulus adalah benar, kenapa semasa hidup Yesus 33 tahun dia tidak pernah menubuatkan tentang akan datang seorang namanya Paulus, kemudian dia akan mengajarkan ajaran kekristenan? Kenapa Yesus tidak pernah menubuatkan, bahkan satu ayat pun tidak pernah mengatakan akan datang Paulus setelah aku, dia akan mengajarkan, dia tidak pernah jumpa aku, tetapi pengajarannya akan diimani begitu. Kenapa? Saya boleh jawab nggak? Iya, nggak ada, karena itu Paulus itu antikristus, nggak pernah Yesus itu menubuatkan tentang Paulus. Ajaran Yesus apa yang telah kamu ikuti? Silakan jawab. Dipotong nggak kulit hatan Bang Rafser, dipotong nggak sebagaimana Yesus? Enggak. Nah itu ajaran Paulus. Kalau itu jujur, ajaran Paulus begitu memang. Bang, makanya saya jawab pertanyaan bagimu, makanya kata saya Yesus. jawab. Sunat tidak berguna bagimu. Ayo silakan. Bang, Biarin Bang, jawab, Bang, Bang Santri, potong biarin terus. Bang Santri. Ya, itu bahasa. Jangan Ya, bilang itu bahasa. diinggapi, kayak lalat aja diinggapi, Bang Raf. Kok dipotong-potong sih, Kak? Iya lanjut. Jangan dipotong-potong. Biarin. Nah. Jadi gini, Bang, untuk memahami Bibel itu, Abang perlu berdoa tuntunan Roh Kudus supaya Abang paham, ya kan? Karena kalau Abang pakai pemahamannya Abang yang sekarang, kan Abang nggak ngimani gitu kan, Bang. Jadi Abang nggak akan pernah paham apa arti tujuan keselamatan yang dirancang oleh Tuhan itu sendiri, Bang. Jadi gitu. Jadi saya tadi dengar Abang bilang udah dicari-cari belum dapat, ya wajar aja belum dapat, Bang. Karena Abang kan nggak ngimani gitu loh. Sederhananya, Bang. Bang Santri, izin sedikit Iya, aja. iya. Bang Raf, Silakan. saya mau nanya nih. Yesus juru selamat Yesus siapa? Yang nggak ada, dia kan juru selamat. Masa juru selamat mau butuhkan juru selamat? Bukti jangan gitu dulu, Bang. Konteksnya itu kan Yesus kan itu kan harus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan nih. Berarti yang menyelamatkan Yesus pada waktu Yesus ditangkap aja nggak ada. Mbak, kata-katanya Mbak, dia harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan, itu salah loh. Mbak nggak boleh ngomong gitu, karena di Alkitab nggak gitu. Karena di Alkitab nggak gitu. Buka Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Ayo. Mbak Nora, Roma 14 ayat 9. Iya, Bang Ref. Mbak Nora nih, buka dulu Roma 14 ayat 9. Buka dulu Mbak sebentar. Nora ngimani Alkitab nggak? Mbak Nora ngimani Alkitab nggak? Bang. Saya ngimani 20 tahun, Bang. Sekarang buka dulu Roma 14 ayat 9. Sekarang Roma 14 ayat 9 saya bacakan ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus mati itu supaya ia menjadi Tuhan. Kalau dia gitu, nggak mati, apa salahnya di situ? Iya. Dia nggak akan menjadi Tuhan. Kalau dia nggak mati, dia nggak menjadi Tuhan. Mbak Nora, kalau memang Mbak Nora dari dulunya Kristen, Mbak Nora tahu ndak aku adalah Alfa dan Omega? Aku adalah Alfa dan Omega. Udah baca original teksnya, Bang? Enggak, saya Bang katakan Moto, apa arti Alfa dan Omega. Ya, bentar, kita buka original teks ya. Alfa Omega tuh tidak ada itu. Alfa Omega. Bang Moto. Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan yang akhir. Makanya
Ya, Iya, itu Dia kita dari Wahyu, dulunya kita Tuhan Bayu. dan sampai akhirnya Tuhan. Jadi nggak ada lagi selain dia. Alfa tuh. Hmm. Oke, Bang Raf. Aku Alfa tuh apa? Aku adalah yang awal. Iya, yang Dan awal. aku adalah yang akhir. Itu berarti hidup Iya. selama-lamanya ya, Raf. Iya, iya. Ah, apakah Yesus itu hidup selama-lamanya? Ya Ya mati. hidup lah sampai mati. sekarang hidup kekal. Nah, itu seharusnya dari Roma 14 ayat 9. Yesus Kenapa, itu harus Mbak Nora? mati dulu. Iya, terus habis mati dia bangkit atau enggak? Siapa yang mengatakan dia bangkit, Bang Raf? Siapa? Siapa yang mengatakan? Semua orang Iya, Kristen yang tahu mengatakan- kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Bukan semua Cuman orang Mbak Nora yang Kristen. Apakah ada Yesus bersabda ataupun Allah berfirman, Yesus itu harus bangkit? bangkit Kalau dia pada hari Alfa dan ketiga. Omega, kenapa mati 3 hari? Kenapa dia mati? Alfa dan Abang Omega kok itu sampai bunyinya gini loh. kematiannya? Bang Rafser bunyinya nih Wahyu 1 ayat 8 itu. Kalau yang TB terjemahan baru memang bunyinya seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi jangan ngomongnya seperti yang alfa omega titik ya, tapi di situ ada koma. Aku adalah alfa dan omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau di versinya TL-nya terjemahan lama nih begini bunyinya. Aku inilah alif dan ya, demikianlah firman Allah Tuhan itu. Jadi itu bukan klaimnya Yesus, tetapi Yesus menyampaikan bahwa itu adalah firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa, titik. Nah, kemudian di BIS ya, versi bahasa Indonesia sederhana nih versinya. Akulah yang pertama dan yang terakhir, kata Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya, yang maha kuasa, titik. Nih versi TSI-nya nih ya, saya bacakan semuanya aja nih. Tuhan Allah kita Ya, Bang. berkata, Itu akulah udah jelas yang kok. pertama Itu udah dan jelas. yang terakhir. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Allah. Jadi Yesus itu hanya sebagai penyampai firman. Kalau di dalam Al-Qur'an, ya di dalam Al-Qur'an, huwal awalu wal akhiru waz zahiru wal batin, kan gitulah. Dialah yang awal dan yang akhir. Kami memahami bahwa Nabi Muhammad menyampaikan itu kepada kami, menunjuk bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan huwal awalu wal akhiru waz zahiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Itu ada merujuk kepada siapa? Kepada Allah yang berfirman. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dengan Wahyu 1 ayat 8, karena Yesus itu menyampaikan firman, bukan mengklaim dirinya Alfa dan Omega. Coba baca Wahyu 1 ayat 8 berbagai versi, jangan TB doang. Kalau TB memang seakan-akan diklaim Yesus mengaku dirinya Alfa Omega, Bang Rafser. Kita baca semuanya, makanya jangan sepotong-potong kan gitu. Katanya kalau kita baca Ini, Bible Bang. jangan sepotong-sepotong. Bang, iya, jadi gini Bang, Abang kan karena nggak memahami dan tidak mengenal siapa itu Yesus, makanya Abang memahaminya gitu Bang. Kalau Abang kenal siapa itu Yesus dan Abang tahu, Abang pahami siapa itu Yesus, Abang nggak akan pemahamannya gitu, nggak akan gitu pemahamannya. Tapi Abang kan nggak kenal, Abang setaunya Abang kan Yesus itu cuman, oh iya dia lahir dari manusia, dia mati, sampai situ aja. Padahal Abang nggak kenal lebih dalam siapa itu Bukan, Yesus. begini Abang Bang nggak Raf, paham. Bang Raf, Enggak, Bang Raf, gini, yang paham Bang Raf, tentang dengar Yesus dengar enggak, dulu. gini. Dengar dulu mengatakan Gini. kami tidak mengenal Kalau- Yesus. Lah, kamu mengenal Yesus dari mana, Bang Raf? Kamu mengenal Ini, Yesus Mbak, dari mana? Mbak, Dengar Mbak dulu, itu jawab aja, nggak usah Iya, berpanjang iya, kita narasi. iya. Ya jawab Kamu saja Yesus dari mana? dulu, Pak Ref. Mbak Nora itu saya nak udel loh mau ngapa-ngapa Alkitab padahal Mbak nggak imani. Coba kalau saya yang dulu mau 20 tahun ya loh. dulu. Saya Ya ikut dulu. penginjilan keluar kota, Ya saya dulu. karismatik. Ya Iya, gara-gara bukan saya anak udel, saya sudah Gara-gara- membacanya. gara-gara Anda tidak paham lah itu Alkitab, makanya Anda lari dari situ Karena dari jalan kebenaran. keluarga saya Ya. Kristen semua, alhamdulillah masuk Kalau- Islam juga loh. Iya. Ketika ditipu Iya. sama Paulus, ketika Justru ditipu itu, sama si Paulus. justru itu Iya, karena Paulus
Karena Mbak Nora Paulus nggak itu paham. telah menipu satu keluarga Mbak- kami. Alhamdulillah satu keluarga itu Mbak- sudah menang Mbak Nora, dari pemberontak Mbak dari Nora kekejaman Paulus. nggak paham Alkitab. Sekarang saya makanya tanya, lari dari kamu mengenal Yesus kebenaran. dari mana? Raf, Saya kamu kenal. mengenal Iya, Yesus jawab dari dulu mana? Bang Dep, Saya Bang Dep, terima. jawab dulu. Kamu mengenal Yesus dari Kitab suci mana? Saya ya. Ya apa yang Sama, diceritakan? kita juga baca Kami Bible. juga membaca Tapi kitabmu. Anda tidak Kita mengimani. Bedanya Anda membaca tapi tidak mengimani. Mengimani Itu. kitab kamu itu sama saja kita mempelajari sejarah-sejarah yang tidak diakui oleh dunia. Mbak Kuburan Yesus Dora, saja tidak ada mayat loh. Mbak itu senak udah. Mana dikatakan Yesus dikuburkan? Yesus bangkit, mana Kalau- buktinya? Mbak Kalau Nora, Yesus Mbak Nora, bangkit, Mbak Nora, dengarkan saya. Mbak Nora, Dengarkan enggak. saya. Kalau Yesus Anda bangkit, membawa-bawa kamu diam Yesus. dulu Raf, biar saya Kau injili yang kamu diam, juga ya. kau yang diam, Kalau kau Yesus yang diam. bangkit, Yesus tidak perlu capek-capek menyuruh malaikatnya untuk menggulingkan batu itu. Yesus tidak ada kuasa, tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk menggulingkan batu itu. Ayo, ketika Yesus bangkit, siapa saksinya Yesus bangkit? Hanya kain Iya. pena, kain kafannya. Ya, Nggak ada. inilah Gimana? inilah kalau orang yang nggak memahami Alkitab. Karena itulah makanya Tidak saya nggak memahami. heran. Di dalam Saya kitab saya nggak- kalian tidak saya- pernah saya nggak Allah heran. berfirman, Orang itu Allah bukan. berfirman, Saya nggak dengarkan heran. dulu, Saya nggak Ref. heran. Enggak, Raf, Prof. Dengarkan Anda dulu, tidak Raf. berhak. Anda tidak berhak mengartikan Alkitab. Allah tidak berfirman, berhak. Dia mengutus anaknya yang dikasihinya untuk disalibkan. Sekarang begini aja, biar kita tidak banyak cerita. Nah, itu yang Memang bikin kami heran semua itu. di Kenapa sini tidak Allah mengenal itu Yesus. mengutus Tuhan Oke, untuk dengar dulu. disalibkan? Itu Kalau kami heran. di sini tidak Kenapa mengenal Yesus, kalian kamu dengar tidak dulu. paham? Biar kamu Nah, tunjukkan itu yang ayatnya. heran. Saya meminta ayat ini. Tuhan. Kalian Kalau tidak paham kamu rencana benar Tuhan. di sini sudah mengenal Yesus, kamu dengar di mana ayatnya Allah berfirman mengutus anaknya yang tunggal untuk disalibkan sebagai suatu penebusan dosa. Saya sudah katakan, Mbak Nore itu udah nggak imani Alkitab, ya wajar lah. Ya wajar. Jadi kita nggak heran lagi saya Mbak balik Nore lagi. itu pindah. Saya balik Nggak perlu. lagi, saya balik Nggak lagi perlu. ke Kristen. Nggak perlu. Mana ayatnya Yesus Tuhan- itu Tuhan Yesus nggak rugi, Pak. oleh Tuhan Allah Yesus- Bapa untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saya, dosa semua yang ada di sini. Di mana ayatnya? Biar orang ini pada Mbak- tahu bahwa betul-betul Mbak- Yesus itu adalah Mbak Nora, firman itu yang Mbak Nora. dinubuatkan untuk menebus dosa Nora. manusia. Kayaknya saya cocok deh jadi pendeta ya. Mbak Nora, Mbak nggak diam perlu dulu, Mbak kembali Nora, ke diam Kristen karena nggak akan rugi. Tuhan Yesus nggak akan rugi kok. Anda nggak kembali juga nggak akan Tuhan rugi. Yesus Yang rugi, itu- Tuhan Yesus Enggak, rugi enggak. yang memiliki domba-domba sesat kayak kalian. Tuhan yang kalian tuhankan, Tuhan Yesus itu rugi memiliki domba-domba sesat kayak kalian. Kenapa Yesus diutus untuk domba-domba yang sesat? Karena kalian sesat, woi. Kalian sesat, Oh, kalian begitu. telah menuhankan Oh manusia. begitu. Yesus Ya, nggak apa-apa. mengatakan, sembahlah Ya, nggak kepada apa-apa. Tuhan Allahku, Tuhan Allahmu, Ya, nggak apa-apa. Bapakku, Bapamu, karena Dia adalah Tuhan yang esa. Betul itu. Yesus Ya, memang mengajarkan betul. sembahlah Cuman kan- kepada Allah Bapanya. Cuman Mbak Nora Tetapi nggak kenal Paulus, siapa itu dengarkan Yesus. saya. Mbak Nora Tetapi nggak- Yesus memang mengajarkan betul. sembahlah Cuman kan- kepada Allah Bapanya. Cuman Mbak Nora Tetapi nggak kenal Paulus, siapa itu dengarkan Yesus. saya. Mbak Nora Tetapi nggak, Mbak Nora Paulus nggak yang kenal, nggak kalian kenal. angkat menjadi rasul, dengarkan saya biar saya injili kamu. Tetapi Siapa Paulus yang angkat? yang kalian angkat menjadi rasul, yang katanya dia berbohong, dia katanya telah mendengar suara Tuhan. Masa bisa dia jatuh pingsan, matanya buta? Dia mengatakan, apakah engkau Tuhan? Lah, kenapa dia bisa meyakinkan bahwa suara itu adalah suara Tuhan? Ayo, ya Saulus, kenapa engkau Mbak. menganiaya aku? Sejak kan Yesus mengenal si Saulus. Yesus tidak pernah mengenal Saulus. Ah, Ayo, itu jawab. di situ ya disitulah kelihatan kedangkalan pikirannya Mbak Nora ya. Kapan Yesus kenal Saulus? Padahal arti Nah, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Sekarang Iya, kasih saya sama jawab. saya ayatnya Saya jawab. bahwa Saya Yesus jawab. bertatap Saya muka mau jawab dengan nggak? Paulus. Saya mau jawab nggak? Saya mau jawab nggak? Mbak Nora itu diam dulu. Saya Mbak mau Nora. jawab nggak? Iya. Jadi kenapa
Yesus mengatakan, inilah aku yang... Inilah, kita mau jawab dipotong. Kejang-kejang. Mbak Nora itu diam Kenapa dulu, Yesus? lagi menjawab itu. Kenapa Yesus mengatakan kepada Saulus, inilah aku yang kau aniaya? Karena selama hidup Saulus menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Jadi Yesus jawab begitu. Paham? Bang Rafser, kalau begitu Paulus begitu mengajarkan dan dia berkuasa atas semua umat Kristen mayoritas di seluruh dunia, begitu penting pengajarannya Paulus dan orang Kristen meyakini ajaran Paulus adalah benar, kenapa semasa hidup Yesus 33 tahun dia tidak pernah menubuatkan tentang akan datang seorang namanya Paulus, kemudian dia akan mengajarkan ajaran kekristenan? Kenapa Paulus Yesus tidak pernah menubuatkan, bahkan satu ayat pun tidak pernah mengatakan akan datang Paulus setelah aku, dia akan mengajarkan, dia tidak pernah jumpa aku, tetapi pengajarannya akan diimani begitu. Kenapa? Saya boleh jawab nggak? Iya, nggak ada, karena itu Paulus itu antikristus, nggak pernah Yesus itu menubuatkan tentang Paulus. Saya mau jawab nggak? Bapak bertanya, Bapak jawab sendiri. Gimana sih? Silakan. Iya, jadi itulah yang salah paham sama teman-teman Muslim. Kami mengikuti ajaran Paulus. Kami nggak pernah mengikuti ajaran Paulus. Kami mengikuti ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Tapi kan itulah salah pahamnya kalian, Bang. Kalian selalu mengatakan kami ini mengikuti ajaran Paulus. Kami ini mengikuti ajaran Yesus yang disampaikan oleh Paulus lewat surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di dunia ini, gitu loh Bang. Jadi kami nggak pernah ngikuti ajaran Paulus. Dari situ aja Abang udah salah paham dengan dari siapa situ itu aja Paulus. Abang. Oke Bang, dari situ aja Abang sebetulnya nggak paham kalau ajarannya Paulus itu bertentangan dengan ajarannya Yesus. Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk menghilangkan satu titik pun atau satu iota pun dari hukum Taurat. Tetapi kemudian Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus di kayu salib, maka telah batalah hukum Taurat dan segala ketentuan-ketentuannya. Itu bertolak belakang Bang, ajaran Yesus dengan ajarannya Paulus. Saya jawab. Gitu, itu baru satu. Itu baru satu. Itu baru satu yang bertentangan. Kemudian yang lainnya juga, yang lainnya bahwa Yesus, si Yesus itu mengajarkan enggak, karena saking banyaknya. Enggak, saya hanya saya menyampaikan dulu tentang pertentangan ajaran Yesus dengan pertentangan ajarannya Paulus. Apa yang diajarkannya Paulus itu banyak bertentangan dengan ajarannya Paulus. Gitu loh, Sama Bang. Paulus saja kalian takut loh Bang. Masa Paulus saja kalian takut Enggak. gitu. Jadi gini saya jawab. Iya, enggak, soalnya gini Bang Rafser mengatakan bahwa Saya Sebentar, jawab, Bang saya Santri. jawab. Dari Raf, pertanyaan Abang Raf, saya jawab. Emangnya Saya jawab. Paulus ada di Usah. sini sekarang? Mbak Nora. Kalau si Paulus Saya ada nggak- di sini saya udah mau koid jawab. dia, Raf. Enggak. Udah koid dia. Kami ngapain takut sama si Paulus? Oke, Ya tadi udah. kamu mengatakan sama Bang. Saya Raf, jawab. kami Saya jawab. Paulus, tidak- bapaknya Paulus kami saja tidak tidak kenal. mengikuti. Siapa bapaknya Paulus Udah itu? jawab. Main Udah, keroyokan, diam dulu. main Jawab, keroyokan, diam main dulu, kamu keroyokan, diam. main Kami keroyokan, tidak gitu ya. mengikuti ajaran Gitu ya, Paulus. Gitu ya Itu kata ajarannya kamu ya, Raf? kalian, main keroyokan, gitu ya ajarannya kalian. Tidak. Udah Sekarang ada Udah, keroyokan. tunggu oke, saya kita jawab. bicara ya. Bisa dikaca, Sekarang saya takut dengan tanya. Paulus. Tunggu saya jawab Tanya, pertanyaan dari kamu Abang tidak tadi. mengikuti ajaran Paulus. Kamu tidak mengikuti ajaran Tunggu, Paulus. tunggu saya jawab pertanyaan Abang Kamu tadi. mengikuti, kamu yang katanya nggak, saya heran Kristen ya, Paulus ketika ditanya bertentangan banyak kali dengan ajaran narasinya. Yesus. Ya. Kamu mengikuti ajaran Yesus, oke. Ya. Ajaran Yesus apa yang telah kamu ikuti? Silakan jawab. Tunggu saya disunat tanya enggak? pertanyaan Abang tadi. Rafser disunat enggak, itu Pertanyaan aja Abang dulu. tadi. Rafser disunat Kalian enggak? dibaptis. Kalian nggak ngerti apa arti sunat, kalian selalu memahami. Biarin aja. Ya, Ajaran Ya, Yesus jangan. apa yang telah kamu ikuti? Silakan jawab. Dipotong nggak kulit hatan Bang Rafser, dipotong nggak sebagaimana Yesus? enggak. Enggak, nah itu ajaran Paulus. Kalau itu jujur, ajaran Paulus begitu memang. Bang, makanya Sunat saya tidak jawab berguna pertanyaan Abang. bagimu, kata Makanya Yesus. saya jawab. Sunat Makanya tidak saya berguna jawab. bagimu. Ayo silakan. Bang Biarin Bang Jawab, Santri, Bang tapi Santri, dipotong-potong biarin Bang terus. Santri. Biarin. Raf, Mau kamu, dijawab, Raf, dipotong-potong terus. naik Templar, kamu silakan kasih tahu sama saya ajaran Mau Yesus apa dijawab, yang telah kalian dipotong-potong ikuti. terus. Silakan. Mau dijawab dipotong-potong terus, takut banget sih. Tadi yang lain tolong di Enggak, jangan masa ada takut. yang memotong dia. Silakan kamu bernarasi. Jadi gini ya,
kan kalian nggak ngerti, makanya saya bilang kalian nggak kenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib sebelum dia mati, apa yang dia katakan? Selesai. Itu semua hukum-hukum Taurat sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Ngerti nggak itu? Kalian kan nggak ngerti, kalian nggak paham itu apa arti kata. Asumsi selesai Ya, kalian artinya juga membatalkan. biarin Bang Santri. Kalian juga, Aduh. kalian juga. Oh iya, lanjut. Sebentar. Iya, biarin Tidak, aja gini Bang Santri, biarin aja Ya. dulu. Nanti dia bilang kita main aja. keroyokan. Ya Ya, silakan, memang silakan. jelas kalian keroyokan. Jadi gini aja, Cepet kalian nggak aja kamu ngimani. ngomong. Gini aja, kalian ya, jadi kalian nggak ngimani, tapi Saya tanya ajaran apa yang kalian telah ikuti dari Yesus? Banyak kali panjang lebar. Ajaran apa? Cepat. Saya sudah bilang, Mbak apa Nur, yang ini dikatakan bisa Tuhan diam, Yesus di Mbak. atas kayu salib selesai. Sudah selesai. Tahu nggak kata arti selesai? Maksudnya Sudah gimana selesai. nih? Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Selesai. Jadi nggak usah nyari-nyari ke hukum-hukum Taurat. Sunat lah apa. Padahal kalian nggak ngerti juga apa arti sunat. Sunat itu dilakukan untuk kenapa ada sunat antara Tuhan dengan siapa? Apa sunat itu kalian kan nggak ngerti. Coba yang lain tolong di mute dong. Yang lain tolong di mute. Noise sebenarnya noise. Yang lain tolong di mute. Bang FLP tolong di mute. Naik tolong di mute. Ayo naik, kamu yang lanjutkan. Yesus katanya mengatakan selesai, berarti selesai sudah hukum Taurat itu ya. Naik jawab dulu. Naik. Oh naik. Mana Rapsar? Si naik tadi tidak. Si Rapsar tuh mana? Tidak tahu dia kemana. Si Rapsar tuh mana? Nggak Udah tahu. selesai apaan nih? Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi dunia ini belum lenyap, Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat. Kok tiba-tiba dia berasumsi bahwa sudah selesai, artinya membatalkan. Gimana dia coba asumsi? Orang Yesus mengatakan kalau ini tidak sampai ini dunia lenyap, ini Yesus tidak akan meniadakan hukum Taurat. Kok berarti kalau begitu dia akan mengklaim diri bahwa Yesus itu inkonsisten, begitu ya? Yesus inkonsisten. Terus si Templar tanya, apa setuju nggak dengan ucapan tadi si Rif? Templar. Jangan di sana ya. Ayo Templar, mau ngomong nggak Templar? Kenapa itu Yesus di ajaran Paulus jadi membatalkan hukum Taurat tuh? Padahal Yesus tidak, katanya kalau dunia ini, selama dunia ini belum lenyap, Yesus tidak akan membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus tidak, katanya kalau dunia ini, selama dunia ini belum lenyap, Yesus tidak akan membatalkan hukum Taurat. Kenapa dibatalkan oleh si Paulus? Itu kan bertentangan itu. Jadi Paulus itu adalah anti Kristus, tetapi melabelkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Dan kalian mengikuti ajarannya Paulus. Itu faktanya. Apa yang kalau secara tertulis ya, bentuknya seperti begitu kalimatnya. Makanya kalian itu kebanyakan dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus itu menyesatkan. Dengan semuanya merasa dibimbing Roh Kudus, ada Oneness, ada Tungtung, ada ini, ada Saksi Yehova, ada Unitarian. Itu Roh Kudus semua itu yang bimbing, menyesatkan itu Roh Kudus itu. Gitu. Selamat siang. Selamat siang Koit. Jumpa lagi kita ya Koit. Iya, Kok ini kemarin penghujat gimana ya? lupa sampai Penghujat namanya. sampai mana ya, Mas? Ini, Bang. Namanya aja udah penghujat ya. Mana? Penghujat. Iya. Sampai Kalau mana? penghujat ya. Sampai mana Koit?
Iya, sampai kita kemarin sampai di mana saya lupa tuh Bu Nur ya. Apa gara-gara rungkat, apa gara-gara saya Yesus. diturunkan, apa gimana ya? Gara-gara Yesus rungkat. koid. Yesus koid juga ya. Rungkat ya. Tuhan, iya, Tuhan. saya lupa juga. aku. Tuhan koid juga Tuhan. Mm-mm. Nggak apa-apa, ada predator kok, aman. Ya silakan Bang Koit. Mm-mm. Iya, iya, iya. Oh, apa Tuhan predator koid. ada? Oh, iya iya iya. Oke mantap. Kalau aku gini, setiap diskusiku begini ya, aku selalu membawa narasi awal dalam diskusi dan bicaraan kita merujuk kepada ketuhanan dulu, kemudian kitabnya, baru. Mengapa saya demikian? Karena itu sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sakral, karena segala sesuatu itu berasal dari yang Allah itu. Tidak mungkin Allah atau Tuhan atau Rab itu atau Gusti Allah ya, Elohim ya, saya rasa sama aja sebutannya ya, masing-masing suku bangsa menyebutnya masing-masing. Namun yang perlu kita ketahui sebagai manusia yang diciptakan, kita harus tahu dulu siapa sih Allah itu. Nah, ini yang penting. Kenapa? Kalau kita salah sembah, tidak mengenal Allah, ya akhirnya kita tersesat sendiri. Karena aku pun sebagai seorang Kristen ya, Iya saya benar. belajar juga. Ya, Benar Bang saya Koit. belajar Jadi juga. menurut kekristenan, Allah itu siapa? Sebentar Bu ya, sebentar. Santai aja, kita masih siang ini kan. Jadi gini, kalau kita salah sembah maka kita tersesat. Nah, maksudnya begini. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan Allah, kita menerka tentang Allah, padahal kita tidak tahu yang menjadi subjek yang kita jelaskan itu. Jadi itu. Nah, makanya saya kan sebagai seorang Kristen, sebilang tadi, saya juga ingin memahami, mempelajari. Aku mempelajari Alkitab, kemudian Al-Quran juga aku pelajari Bu, gitu. Jadi saya pun mempelajari dari Al-Fatihah sampai Anas juga. Nah, di dalam Alkitab. Iya, oke. Jadi yang Ya, sebentar, didapat yang di dalam Al-Qur'an itu Allah itu seperti apa? Ya, nah, nyambung ya. Nah, di dalam Alkitab begini, saya mengamati menelitinya gini. Di dalam Alkitab Allah ini, kita lepas dulu gelas kita. Isinya dulu, isi gelas kita. Kita lepas dulu tentang imani saja, kita lepas dulu. Begini, Bang Koit Pakai yang saya dalil ya, tanyakan jangan dalil ya, jangan berasumsi. Bang Koit kan tadi ngomong, saya sudah membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang saya tanya, berarti Bang Koit tahu dong Allah tuh di dalam Al-Quran itu seperti apa? Ya silakan dijelaskan dulu. Ya, oke, baik Bu. Aku mulai dulu dari Alkitab dulu ya, perbedaan Allah. Al-Quran dulu, Al-Quran. Tadi kan membaca Al-Quran nih. Kita kan pengen tahu nih apa yang sudah diambil dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayo silakan. Ya, dua-duanya Bu ya, sekalian dua-duanya aja. Jadi dari kitab dan Al-Quran dulu. Oh ya, dari Al-Quran dulu, enggak apa-apa. Oke. Ada perbedaan yang disebut Allah di dalam Al-Quran dan di Alkitab. Kalau saya sudah meneliti ya, mengkaji, ternyata ada perbedaan. Perbedaannya satu, begini. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah ada. Yang ada adalah uknum atau gerombolan yang menjelaskan tentang Allah. Jadi Allah itu tidak pernah ada. Banyak ayat-ayat yang mengatakan itu. Di dalam surat mana ayatnya bahwa yang menceritakan Allah itu segerombolan? Ayo silakan. Allah itu Katanya tidak kan ada ayatnya di dari mana. Al-Fatihah Allah tidak sampai ada An-Nas. ayatnya di mana. Tidak ada ayatnya di mana.
Ya, Ayo. Ya, kita kunci di sini ya. Ayatnya Jelaskan di mana? dulu baru pindah ke tempat lain. Allah, Kita kunci ya di sini Allah dulu. tidak ada Jangan ayatnya kemana-mana di dulu. mana. Jawab dulu Ayo. yang ini. Jangan asumsi. Ayo. Kalau halu nanti kayak Paulus kau. Ayo. ya sabar dulu, santai aja. Bro. Ya. Silakan. Oh enggak. Orang ini dari namanya sudah menghujat. Siap. Dari Allah namanya tidak saja ada sudah yang ayatnya di menghujat, ya. mana. Surat apa, ayat berapa? Tunggu, satu-satu aja dulu. Siap kopling dan rem dulu. Iya, silakan sabar. tunjukkan ayatnya. Ini Bang Hana. Iya gini. Di dalam Al-Quran saya tidak menemukan Allah itu hadir menyatakan dirinya. Ya, Kami minta Baik, ayat, kepada kami kita. minta Betul. ayat surat-surat, kami Di dalam minta surat. Al-Quran. Betul, di dalam Al-Quran tidak pernah ada Allah punya berbentuk manusia. Emang nggak pernah, nggak akan pernah ada. Betul, setuju. Allah berwujud jenggotan gitu kan, punya bulu kaki, nggak pernah. Lanjut. iya. Allah punya Ini pantat, kita bisa santri kelihatan kan sudah pantatnya. dengan- Ya. Santri, Iya, sebentar, Bang mempertegas Santri, aja. izin, Kalau sebentar. mempertegas. Iya, nggak apa-apa. Daripada Allah punya Nggak lato-lato. apa-apa, nggak apa-apa. punya Silakan lato-lato Koid, gitu. silakan Koid. Ayo, lanjut. Kau katakan di dalam Daripada Al-Quran muter-muter. memang Allah tidak berbentuk manusia. Lagi satu, Dia tidak menjadi Tuhan manusia. kami tidak terlihat memikul kayu salib. Ya nanti dulu sebentar ya, biar si Koid jelaskan. Setelah itu baru. Ya silakan. Iya, ya aku lanjut ya bro ya. Ya, lanjut sampai Ya, lo lanjut. ganti nama. Ayo. Lo ini sudah menghujat. Tuhanmu punya Dari nama lo pantat, saja sudah kan? menghujat. Ini penghujat Tuhanmu ini, punya penghujat ini. pantat. Eh, Paulus Ayo, lanjut. Koid Lo ada namanya di nih. depan gue injek lo. Injak dia nih, betul. Kalau di depan aku nih memang aku Gua kasih injek motor lo nanti. kepalanya nih. Iya, tenang, biar aja. Tenang. Nanti kita kuliti satu-satu nih. Tenang, jangan emosi. Tenang, ada santri kota nih dengan Mbak Nora nih. Kita kuliti satu-satu. Aduh bro, Iya, betul. aku Silakan Koid. Silakan. Ya, Kamu kan membuat narasi, katanya kamu udah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Iya. An-Nas. Ya silakan, Iya. kamu jabarkan dulu di dalam Al-Quran. Kami tidak perlu di dalam Bibelmu, karena nanti kami yang akan buka Bibelmu. Silakan. Iya, aku jadi sering tertawa loh kalau diskusi sama rekanku yang muslim, yang baik hati dan sabar, panjang Kamu sabar, memang di murah sini nggak mau rezeki. berdiskusi, turun aja. Silakan. Iya, karena namamu aja udah menghujat. Ya gimana? Mau turun? Dan kamu ketawa-ketawa Kau punya nih. nama di gimana? sini Mau sudah turun menghujat. apa? Kau datang di sini Tunggu. untuk apa? Untuk bagi nampak kau punya nama sini. Tenang aja, kita kulitin, kita pretel ini penyembah manusia. Tenang. Ini kalau ngujat sama pengujat ini, Yesus itu anjing, Yesus itu babi, anak nggak domba. boleh. Nah ini pengujat Nggak ini, boleh. anjing Yesus itu Nggak mana boleh, manusia, mana Tuhan itu anjing. Hah? Nggak boleh. Ini memang Nggak penghujat boleh. nih, lama aku kejar ini, bajingan ini, binatang nih. Hah? Ajaran nanti apa? diblokir Sekte loh. sesat. Coba, sekte Jangan. sesat. Kristen itu sekte sesat. Binatang Nggak satu ini pernah kalau Yesus gua mengajaran injek mulutnya. Kristen, tahu nggak? Tuhan Coba pakai kelihatan, otakmu. pikul kayu salib. Tuhan kau Itu tengok, yang dia mau kawin. maksudkan. Hah? Ah, Coba kau jelaskan dulu, kawin punya anak Tuhan itu. Binatang, batu, Dragon Ball. No. tidak boleh dibiarkan Tahu ini. bangke, Memang sembah. penghujat nih Nora. Dari dulu penghujat Udah, aja kita- nih. Mana bisa berdiskusi nih? Nggak ada ilmunya nih binatang nih. Udah tahu bangke, sembah, tahu bangke, Memang sembah. penghujat nih Nora. Dari dulu penghujat Udah, aja kita- nih. Mana bisa berdiskusi nih? Nggak ada ilmunya nih binatang nih. Udah tahu bangke, Kita kuliti sembah. dengan kita tabokin dengan bibelnya. Tenang. Ada Mbak ini Nora udah nih, tua, santri jelek, kota. busuk, penyembah bangke manusia ini ya. Tenang. Tenang saudara. Kita tabokin dengan bibelnya aja gitu. Kalau tabokin dengan Quran kan nggak akan percaya. Kita tabokin dengan bibel gitu. Aduh, kenapa ya kok? Aku mungkin ada sejarahnya ketika Muhammad Silakan Koid. beserta gerombolannya berhadapan. Ya Bu Nora, ya ntar. Mungkin mengapa begini ya? Karena memang ada sejarahnya bahwa Muhammad serta gerombolannya itu memang membenci yang dianggap orang-orang kafir, padahal sebenarnya Muhammad inilah yang sebenarnya takut gitu ya. Takut atau dia tidak mau berurusan dengan orang-orang kafir, tapi yang ada hanya kebencian dan kemarahan. Kalau saya baca-baca sih dalam narasi Al-Quran begitu.
Jadi gini bro, biar kau paham, Indonesia ini hancur karena Kristen, Belanda yang menghancurkan Indonesia nih. Penjajah Tahu itu. lo? Kau tahu Hah? nggak? Penjajah. Katolik aja ditentangnya dulu di Indonesia. Protes Yang yang bawa- menghancurkan yang negara bawa agama kesatuan lo itu Republik penjajah Indonesia itu. ini. Kau paham nggak? Sejarah Kristen masuk, Protestan masuk ke Indonesia. Hah? Penghancur. Itu Belanda tuh. Sama kayak kau lah, agama keturunan Belanda. Makanya otakmu ini perusak negara kesatuan Republik Indonesia kayak gini kau ini. Betul. Betul, namanya saja ini sudah perusak ini. Perusak. Kenapa kau pakai nama itu? otak-otak Apa maksud begini. kau pakai nama itu? Apa maksud kau pakai namanya? Kau yang benci sama orang Islam kan? Kenapa kau pakai nama ini? Kenapa kau kata Nabi kami membenci? Sedangkan kau yang sendiri membenci Nabi kami. Mampus kau. Koit, sekarang Allah kamu Tenang. itu Tenang. Lanjut. jadi gini. Siapa yang daping nih ya? Begini. Kan udah baca nih Al-Quran. Sekarang narasikanlah di dalam Al-Quran Allah itu seperti apa, gitu loh. Biar kami kasih tahu Allah kamu tuh seperti apa. Silakan, Koit. Tadi katanya Allah itu tidak ada. Nah, ayatnya di mana? Ayo silakan. Memang kalau di dalam Quran nggak ada Allah jadi mayat, itu nggak ada. Kita nyembah mayat itu nggak ada. Koit, silakan. Kita nyembah bangke itu nggak ada emang kalau dalam Al-Quran. Tuhan nggak pernah jadi bangke. Ini Kalau Ya, ini kita kunci kedengaran. di situ. Bu Nora Kalau kau kedengaran, sebut tapi- tadi tidak ada dalilnya itu fitnah. Kau jangan fitnah sini ya. Kedengaran, Kau jangan kedengaran. fitnah sini ya. Kedengaran. Cepat. Narasikan dulu. Ya, oke. Jadi begini. Namun sebelum sebelum aku menjawab ke Bu Nora, aku narasi dulu ya. Memang begini, sepertinya umat pada waktu itu termasuk Muhammad ya, gerombolan zaman penurunan wahyu, dikatakan turun wahyu itu memang seperti Muhammad, memang ada ketakutan dengan Lo bernarasi pakai dalil, pakai data. Jangan ngawur begitu, jangan rocos begitu. Pakai dalil, pakai data. pakai dalil, data Ya, datanya jadi gimana tuh? kita bisa Jangan Ya, kalau halusinasi. pakai data. Jangan ngawur. Jangan pakai Roh Kudus lah. Ya, Roh narasi Kudus itu dulu. menyesatkan. Jangan kayak nama lo. ya narasi dulu. Ya. Enggak, dalil dulu. Ayo di mana? Datanya mana tuh? Dari dulu Jadi, kau Kalau tahu. lo Muhammad ngomong ngalor ketakutan. gitu begitu kayak ya menghujat memang lo itu. Nggak pakai Nabi data. Muhammad ketakutan katanya sama orang Kristen tuh. Mana Gimana data itu? kalau Nabi Muhammad itu apa ini? Ketakutan. Mengajarkan Jadi begini, kebencian di dalam mana? ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu selalu mengatakan begini. Saya rasa ada ketidakmampuan mereka gerombolan pada waktu itu menghadapi orang-orang Nasrani, kan makanya dianggap ahli kitab. Kan ahli kitab. Nah, berarti dan juga kan disuruh menanyakan tentang kepada ahli tidak mampu memahami. Nah, artinya namun ketika berhadapan ada pertentangan antara Muhammad pada waktu itu ya dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, mengapa? Karena begini. Muhammad ketika dia mengatakan atau mengklaim, para sahabat mengklaim dia mendapat wahyu, itu sebenarnya memang tidak ada wahyu, memang tidak ada, dia tidak mendapat wahyu Ya, dari Allah. asumsi nih, merangkai kata per kata Koit, bukan di itu. otaknya aja. Sekarang yang kamu jelaskan itu Allah Ya. di dalam kekristenan dengan Allah di dalam keislaman. Nah, Ini kamu host juga tunggu, Muhammad. tunggu predator. Tunggu Ntar lu. sebentar. Sekali lagi deh kalau mau turunkan nih, monyet nih, memang kapasitasnya penghujat nih, binatang nih. Ini penghujat nih, bani typing ini. Ini ku tandai nih. Monyet nih, sekte Sekarang sesat begini, nih. Koit. Ya, host. Koit. Betul bang. Sorry host, ini baru pertama mungkin. Ini dia pakai lama udah nantang perang nih host. Saya baru Jadi Dia menantang nih, di kick aja. Bangsat ini setan kau. sepertinya Sama yang baik baru. Mampus kau situ. Jangan benar-benar sorry ya host ya, sorry. Mohon maaf Ustadz Unggul,
Yang mana sih saya bingung nih. Sorry saya minta maaf, saya habis sholat asar. Saya nggak lihat tadi habis sholat asar. Itu penghujat Bang Mat dari dulu. Makanya saya gas aja itu, nggak usah dikasih panggung dia. Bani Yang mana Taiping itu. Yang mana bukan bintang bagus. Kalau bintang bagus kawan. Ini bintang bagus kawan ini loh. Yang mana? Saya tadi soalnya habis sholat apa? Di sholat asar di Papua, di sholat asar soalnya. Yang diolok-oloknya nama Rasulullah tuh. Oh, yang tadi saya turunin kan Muhammad Syahid itu kan, ini betul. Ya. Iya, saya tadi kaget, saya baru lihat. Iya, nggak apa-apa. Baru saya naikin juga itu. Dia tuh tujuannya cuma menghujat aja. Dia cuma menghujat aja. Jadi kalau seumpama dia udah nggak pakai nama hujatan boleh. Dan pertanyaan itu cemen ya, karena dia memelintir terjemah Al-Quran. Cemen itu nggak apa-apa, bagus diturunin aja. Jangan kasih ruang buat penghujat itu loh. Kalau nanti ada di antara kita ini yang tugasnya masuk ke jantung pertahanan lawan ya, kita datangi komal-komal mereka. Tapi di tempat kita bagusnya jangan, karena pasti akan saling hujat menghujat. Oke, host, thank you, standby. Ya, terima kasih Ustadz. Saya minta maaf ya, saya tadi saya sholat, saya juga baru naikin Ustadz Unggul tadi itu saya baru lihat di bawah, cok. Dari tadi saya kalau apa. Kalau di karya bangunan itu penghujat pun dia naikkan juga, betul itu. Kalau karya bangunan itu semua penghujat dia naikkan, kiamat pun dia naikkan. Kalau dia menghujat tabok-tabokin aja. Itu Bang, kalau bangun itu orang apa dia? Oh, kenapa Islam? Kalau koin itu, kalau saya sih tabok-tabokin aja, udah bebas-bebesin kalau pakai bibel. Jelas itu karya bangunan itu, mungkin Syiah itu. Bang Satria. Penyembah Maya. Koit, kalau kamu mau tapi ganti namanya, ganti nama, ayo. Bapak. Kalau mau saling hujat jangan Bang. Tuhan lu itu manusia, hujatannya lebih banyak kalau. Bang Satria, mau abang bilang Tuhan dia tuh manusia, mau dia tuh berak, mau dia kencing, tetap dia menghujat kita. Dia nggak open yang kita bilang itu. Mau memang udah tahu Tuhannya itu udah manusia, tetap dia menghujat itunya. Dari namanya saja itu udah kena apa itu, pidana namanya ini itu. Yang di samping santri kota ini siapa sih? Tulisan Kristen Live diskusinya menutupi. Alim ya. Nggak tahu. Alim. Yang Kristen sini William ya, Bang William ya. Halo. Bang William agamanya apa? William, Alim. Kalau naik ke sini hanya untuk mau di mute, ya turun lah. Alim. Mau numpang tidur ya, Pak Alim. Iya, kalau cuma nama dianggap menghujat, menulis nama aja dianggap menghujat, kenapa begitu? Karena itu kan hanya tulisan. Maksudnya dia yang namanya tulisan itulah yang kita kenal. Dari tulisan tuh yang kita kenal. Kalau tidak ada tulisan, bagaimana kita mau kenal? Ada tulisan, bagaimana kita mau kenal? Kalian, kamu di sini naik mau diskusi atau membahas nama, silakan di capil biar diganti juga. Ayo. Ini yang Kristen. Enggak mau diskusi itu aja. Ini yang Kristen. Kan di capil biar diganti juga. Ayo. Ini yang Kristen. Enggak mau diskusi itu aja. Ini yang Kristen. Yang Kristen. Narasi yang ada dalam William, nggak mungkin predator Kristen. Oke. Ini putus William atau saya ya? Ini room siapa ini? Room Islam kah Kristen? Kayaknya Mbak Nora ini deh, dubbing deh. Room siapa ini? Room Islam atau room Kristen? Saya turun dulu ya sebentar. Islam, baru naikkan ini lagi. Ini namanya udah Muhammad Yunus. Nuh. Ini Islam. Ini namanya udah Yunus. Muhammad Nuh. Saya turun dulu. Nanti naikin lagi. Mbak Nora naikin lagi. Turun dulu naik lagi. Itu Bunda Perla ngapain tadi? Mampir ke sini liatin orang mulu. Muhammad Yasin Toha itu membuat nama Muhammad. Apa pula ini Koid ini ngomong itu? Kau menghujat aja bilang.
Kami nama kami buat yang lain yang tidak pernah menghujat yang lain. Mereka itu sakit hati karena Tuhan mereka diutut di tiang salib, Galatia 3 ayat 13. Makanya mereka melampiaskan sakit hati itu untuk menghinakan orang Islam, tapi tidak mampu karena tidak memiliki dalil. Sedangkan di kitab mereka mempunyai dalil yang kuat. 1 Korintus 4 ayat 10, 1 Korintus 4 ayat 13, mereka dikatakan sampah dan kotoran, hina. Ayo, itu pakai dalil. Kalau Anda mau menghujat orang Islam, nggak ada dalilnya, nggak kena saya. Kalau saya pribadi saya nggak kena. Udah biasa saya hadapi kalian tuh yang hujat-hujat. Ini karena tadi saya sholat, saya nggak lihat ya. Saya nggak lihat apa yang kalian bahas tadi tuh, nggak dengar juga. Yang saya lihat tadi itu kan hanya namanya saja yang tertulis begitu, makanya dibilang menghujat. Ya, begini Pak. Ada Gak usah tadi kita orang bahas lagi soal Kristen. nama. Ada, iya. Ada tadi orang Kristen naik ke sini. Dia mengaku ateis, dia malu dengan agama Kristen. Akhirnya ketika dibujuk, dia mengakui bahwa iya, saya Kristen. Karena dia takut ditanya orang Muslim, makanya dia mengaku sebagai ateis. Berarti ini kan dia menurunkan derajat kekristenan. Dia tidak mengakui bahwa orang Kristen ini malu mengakui agamanya sendiri ketika di Rom. Gimana itu, Pak? Ya, kalau dia malu mengakui dia sebagai Kristen, berarti dia tidak percaya kalau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aslinya slot ini sisain aja buat hotel biar saya di bawah. Nggak apa-apa, ada hotelnya itu, nggak apa-apa. Ya udah silakan Bang William. Oke. Bang William silakan. Ada yang mau ditanya ya silakan. Biar jangan kita bahas nama. Iya kan, hanya karena gara-gara nama tadi yang saya baca itu dianggap menghujat, yang nama apa kayak tadi itu. Udah. Kalau nanti kita jadi penjabarannya jadi panjang. Sekarang kalau kamu mau bertanya, ayo kita diskusi edukasi pakai data, silakan. Ya, tadi yang awalnya mereka ributkan nama kan gara-gara dia mau membahas Al-Quran tadi, makanya Bukan sampai mau dianggap membahas, lagi William. Berarti tadi Anda tidak simak. Katanya dia udah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, jadi saya tanya, kalau kamu sudah membaca Al-Fatihah sampai An-Nas, wow, kan begitu, setebal itu. Berarti di situ kamu bisa mengambil kesimpulan Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam keislaman itu seperti apa, gitu loh. Itu yang tadi kami tanyakan. Apakah Anda mau menjawab, menyambungnya? Betul, kalau itu saya bisa menjawab. Ya, saya juga sudah baca Al-Quran itu, walaupun hanya terjemahannya dari 1 sampai 14 saya sudah baca juga. Oke, sekarang berarti bisa mengambil satu kesimpulan ya. Allah di dalam Al-Quran itu bagaimana, silakan. Ya, kalau yang menurut narasi yang ada di dalam Al-Quran itu, bahwa ada juga yang mengatakan bahwa itu tuh Allah itu punya tangan dan Allah itu seperti punya mulut. Itu yang saya mana ayat mutasyabihat mana buka. Tapi ketika buka ayatnya. Ketika Allah dalam Al-Quran bahwa kami meniupkan roh kepada Maria, artinya dia meniup di situ, artinya apa? Kalau kita paham, mana tangan yang kamu bilang? Mana yadullahi fawqa aydihim itu. Baca Al-Quran, ada itu kata tangan itu. Yadullahi fawqa aydihim itu. Yadullahi fawqa aydihim. Ay qudratullahi fawqa qudratihim. Dalam Al-Quran juga ada yang mengatakan begini, bahwa kami meniupkan Allah meniupkan roh kepada Maria. Apakah itu berarti Allah punya mulut? Kalau dia meniupkan Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Saya sudah katakan ulang-ulang, guru-guru kami sudah katakan tadi sebelum Anda masuk, bahwa Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab dan isinya mengandung isi-isi tentang majaziyah. Majaziyah itu nggak bisa dipahami. Dengar. Majaziyah itu dengar. Brother, dengar dulu saya ngomong.
Majasia itu nggak bisa dipahami oleh orang awam. Ketika orang awam ingin memahami Majasia di dalam Al-Quran, maka dia perlu ilmu tafsir untuk memahami isi Al-Quran itu. Jelas-jelas di Al-Quran dijelaskan bahwa Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak tahu. Laika kamislihi, Allah itu tidak berupa dengan apapun maupun makhluk yang Anda tuhankan di tiang salib. Beda. Ya, jangan disamakan. Tuhan yang benar adalah di dalam surat At-Taha. Yunus, dia kan tadi yang mengatakan dia udah membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Biar dulu dia narasikan, nanti kita yang membantah, biar jangan jadi debat kusir. Silakan William, kamu buka datanya juga ya, biar enak. Kalau disuruh buka data, karena saya tidak menghafalnya, saya hanya membaca begitu saja. Tapi saya ingat-ingat bahwa pernah ada narasi seperti ini. Kami meniupkan roh. Itu apakah? Silakan. Tunggu dulu, Yunus. Kalau pakai timer ini kita juga udah kena loh. Apakah benar ada dalam Al-Quran begitu mengatakan bahwa kami meniupkan roh? Dia ini nanti menghujat, dia ini nggak bisa, tidak ada dalil yang mengatakan sama saja ini dia. Itulah nanti dibantah gitu loh. Iya, tunjukkan di surat ayat berapa gitu, kayak kita itu loh. Nggak ada kata tangan di dalam Al-Quran, ya kan? Ada kata-kata tangan, wujud. Dengar kata wujud itu di dalam hadis, tapi doif. Di riwayat lain membahas itu tentang maudu, bahkan di hadisnya diriwayatkan palsu. Paham? Jangan ajarkan saya soal itu. Al-Quran itu tidak ada perkataan sahabat di dalam, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di dalam. Nah, kalau tentang meniupkan roh, adakah meniupkan roh? Meniupkan roh itu sifatnya kata-kata majasia. Paham? Tahu majasia nggak? Majas. Al-Qoba. Dia nggak paham. Nggak ada dalam Al-Quran itu nafakho itu nggak ada. Yang ada itu Al-Qoba. Paham Al-Qoba? Betul, karena paham Al-Qoba sebagai manusia. Ada kata meniup, maka pasti pikiran. Sekarang bukan itu, William. Saya tanya Bapak William, tahu nafakho sama Al-Qo nggak Pak? Saya tanya itu. Silakan jawab. Tahu nafakho sama Al-Qo? Nggak akan ngerti dia yang mana paham. Nggak akan tahu Pak. Kalau misalkan banyak kata-kata majazi yang perlu ditakwil, dia taunya makan babi. Ya kalau begitu ya jangan tidak baca terjemahannya, karena ada terjemahannya orang baca, makanya sekarang begini maksud saya William, kamu bisa ngambil kesimpulan nggak apakah silakan yang lain, silakan mana tuh yang ada di situ, yang Allah itu punya tangan, Allah itu punya kaki, Allah itu punya ini Bang William, kalau kita baca artinya itu Bang, kita perlu tafsir dan nuzulul Quran, sebab-sebabnya itu turun. Sebaiknya kita pakai timer aja deh, biar satu-satu gitu loh. Siapa yang mau menjawab ya silakan. Dari tadi kita tuh hanya debat kusir gitu loh. Percuma. Kalau nggak bawa data jangan bernarasi William, itu saja kalau untuk saya, gitu loh. Makanya saya makanya saya cuma ada kabar gitu. Kamu jangan bertanya di sini, kamu bernarasi dulu. Kamu tahu arti narasi nggak? Kamu nggak diizinkan di sini dulu bertanya. Kamu katanya udah membaca nih, berarti kamu bisa dong mengambil kesimpulan. Dengar dulu. Allah yang di dalam Al-Quran itu beranak atau begini. Berarti kamu bisa dong mengambil kesimpulan. Dengar dulu. Allah yang di dalam Al-Quran itu beranak atau bagaimana? Apakah Allah dalam Al-Quran beranak pinak? Apakah Allah di dalam Al-Quran menyuruh menyembah selain dia? Itu maksud saya, biar dinarasikannya di dalam kitab Bible kalian juga gitu. Silakan. Ya kalau seperti itu ya tidak ada, tapi ada narasi seperti begini. Saya hanya pernah membaca. Saya dulu yang saya bilang perbedaan kan tadi di sini kan sama si Koi tadi kan udah diapakan temanya perbedaan Allah di dalam Kristen dengan Allah di dalam Islam. Nah katanya Bang William kan juga udah membaca nih Al-Fatihah sampai An-Nas.
Saya saja tidak bisa membaca sampai semua loh. Tetapi kan di situ bisa Bang William mengambil kesimpulan. Apakah di dalam Al-Quran ada mengatakan Allah menyuruh menyembah selain Dia? Adakah juga di dalam Al-Quran di situ tertulis Allah itu beranak pinak? Silakan. Ya kalau itu kan tidak ada. Oke, Yang saya di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan seperti itu. Sekarang jelaskan di dalam Alkitab Anda, biar nanti disangka sama orang pihak Muslim. Di dalam Alkitab Anda, bagaimana Allah itu? Kalau di dalam Alkitab ya jelas ada dikatakan bahwa anak Allah, tapi kami memahami anak Allah itu bukan seperti yang dipahami Al-Quran, bahwa anak Allah itu berarti anak biologis menurut Al-Quran, karena Al-Quran berkenarasi bahwa mana mungkin dia punya istri sedangkan dia tidak punya istri. Berarti kan Al-Quran yang bernarasi seperti itu. Sedangkan kami Kristen memahami anak dalam Alkitab itu bukan anak seperti biologis. Biarin Bang Yunus, nanti kita yang sanggah. Anak secara rohani, bukan seperti yang dinarasikan Al-Quran. Ya. Sudah Bang William. Jadi kesimpulan Allah di dalam kitab Bible itu bagaimana? Kesimpulannya aja kita butuh. Biar bisa disanggah sama pihak Muslim gitu, biar enak. Anak Allah di dalam Bible memang ada tertulis, tapi anak Allah itu bukan seperti yang kalian pahami bahwa Allah itu gimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri. Berarti kan tuduhan Al-Quran tentang anak Allah dalam Alkitab itu memang sangat tidak benar, karena mungkin kami memahami anak dalam Alkitab itu bukan anak seperti biologis, anak seperti yang kalian pahami, tapi anak roh. Oke, Yesus Tuhan bukan Pak William? Ya, kalau itu kan tidak perlu. Kalau itu kan tidak perlu kau tanya lagi. Pasti tanya lagi. Sudah William? Sudah apa belum? Udah. Nah, silakan dari pihak Muslim. Siapa yang mau bernarasi dulu? Baru nanti adukan pertanyaan. Itu lebih enak. Saya Mbak Nora. Saya. Bang William, gini Bang William. Kita Bang, kalau ingin kita menguji dalam sebuah agama, itu Bang bisa kita uji dengan 3 aspek. Pertama, aspeknya aspek teologi atau ketuhanan atau aspek ketauhidan. Kedua, aspeknya tentang tata cara ibadah. Ketiga, aspeknya tentang muamalah. Yang pertanyaannya, kalau aspek muamalah Bang William, itu semua agama mengajarkan tentang kebaikan, semua Bang. Mau Islam itu semua tentang kebaikan. Tapi dengan macam mana dengan tata cara beribadah, dengan teologi atau ketauhidan, apakah itu bisa kita uji? Mari kita uji supaya jangan terlalu masuk ke dalam. Pangkalnya ya, dasarnya aja. Contohnya, di dalam Bible ada dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu berdoa di tengah malam. Dia mengangkat tangannya dan sujud kepalanya ke bumi. Di dalam Bible juga ada dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu masuk ke bait Allah lepas kasut. Tahu kasut? Lepas sepatu, sendal atau teropah. Di dalam di dalam juga Injil, kalau kita lihat itu Injil atau Bunda Maryam itu dia menggunakan jilbab, menggunakan kerudung. Islam telah melakukannya. Itulah tata cara ibadah. Dan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam telah melakukannya. 2. Sekarang teologi. Katanya anak Allah turun menjelma jadi manusia. Maka terbantahlah anak Allah ini. Sesuatu yang itu menyerupai, dia bukan Allah. Sistem daripada teologi seperti itu. Contoh, saya bilang, Bang, kalau abang searching di Google, wajah Yesus untuk bagi orang Cina. Wajahnya Bang agak tembem, pipinya merah, kumisnya panjang, kulitnya putih kemerah-merahan. Abang searching sekarang coba. Ini yang viral ini di dunia ini gambar Yesus yang 2023 tahun lalu. Ada bangsa Eropa ke sana. Dari mana? Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya pirang, panjang, tinggi. Enggak sesuai dengan orang bangsa-bangsa Bani Israel. Abang searching coba di Afrika. Kulitnya hitam, legam, bibirnya tebal. Abang searching juga di India. Hitam kemas manisan. Maka batalah konsep teologi dalam ketuhanan.
batal di situ kan. Karena apa? Karena dia menunjukkan eksistensi identitasnya. Berarti dia beridentitas dengan ketuhanannya. Jadi questionnya itu banyak orang yang beranggapan kenapa nggak mesti seperti cahaya, kenapa mesti nggak harus seperti perempuan, kenapa harus nggak gemuk, kenapa harus nggak ganteng, kenapa harus hidungnya mancung. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Bahkan di dalam Bible juga dikatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa. Maka terbatas itu semua. Jangan kita larinya ke Yohanes, Lukas, Markus, Matius, segala macam. Terbantah itu semua dari 3 konsep ini. Inilah kita untuk menguji ketuhanan atau agama, benar atau tidaknya agama telah diuji dalam 3 aspek ini. Mau agama manapun, uji aja dengan 3 aspek ini. Semua akan menentukan. Quran, tatafakkarun, gunakan akal. Oke, Mbak Nur. Ya, ya. Silakan William, nanti yang lain ya tanggapin ya, entah Bang Pemburu, Ahmadi atau Santri Kota, silakan Bang My Life. Ya silakan William. Apa yang noise? Kalau yang nggak bicara mute dulu lah. Rahman mute Rahman. Iya, oke. Oke, ya kalau hanya karena kalian dari situ menandakan bahwa mengatakan bahwa Yesus berdoa masuk jam berapa masuk sujud, oke, benar bahwa apa yang semua yang Yesus lakukan itu kalian lakukan, tapi bahkan kenyataannya kalian menolak dia sebagai juru selamat, sebagai penyelamat. Jadi kalian hanya mengaku-ngaku pengikutnya, tapi ya kalian menolak sebagai juru selamat. Ya seperti itulah yang dinarasikan Yesus. Kalian melaksanakan tapi kalian tidak menerima sebagai juru selamat kalian. Yang kalian ikuti adalah nabi yang datang kepada kalian, padahal Yesus sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun, artinya tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, kalian mengikuti Muhammad, tapi